jumpa lagi sama kami berdua, Abah dan Gondrong. Di video kali ini kita berdua akan ngapain, Mbak? Kita mau bahas masalah pilek pada ular. Nah, seperti itu. Oke, sekarang Mbak. Oke, Rahayu Wising Dulur. Kali ini Abah mau bagi tips buat teman-teman yang dapat permasalahan misalnya ularnya pilek, ngorok ataupun sariawan ya. Oke, yang pertama-tama dari mana sih kita tahu kalau ular itu mengalami gejala pilek? Yaitu yang pertama dilihat dari mulutnya ya. Biasanya kalau ular pilek itu mulutnya ada lendirnya. Jadi pinggir-pinggir mulutnya ini kayak ada lendirnya gitu ya. Terus kalau sampai parah itu kedengeran dia bernapas tuh dengeran kayak ngorok itu, krok gitu. Terus tahap selanjutnya dia sampai bersin, jadi kayak batuk, krok, dan itu sampai ngeluarin dahak kayak manusia gitu. Nah, terus itu penyebabnya apa sih sebenarnya? Jadi penyebab dari RI atau apa? RI itu respiratory infection. Itu loh. Bahasanya pilek. Nah, itu. Pilek itu sebenarnya banyak hal sih. Ada yang mulai dari virus, bakteri atau jamur. Lah, kok bisa kayak gitu kenapa? Yang pertama biasanya karena kandangnya jorok ya. Karena kandangnya jorok. Jadi habis pup atau pipis yang nggak segera dibersihin. Jadi uapnya kotoran tadi masuk ke pernapasan. Jadi itulah biasanya menyebabkan terjadinya pilek. Selain itu perubahan suhu yang terlalu ekstrim. Jadi misal panas tiba-tiba dingin, panas dingin. Itu juga bikin metabolisme tubuh menurun seperti itu ya. Oke, yang pertama biasanya apa sih yang harus dilakukan kalau ular itu udah terlanjur pilek ya? Yang pertama kita harus rajin ganti alas. Jadi misalnya ularnya itu udah pilek, lendir, itu alasnya harus sering diganti. Jadi biar tetap bersih karena ilernya itu mesti nempel-nempel ya. Yang kedua, kalau ada kandang kayu diusahakan saya merekomendasikan untuk pakai kandang kayu dan dimodifikasi, banyak ventilasi dan juga nanti dikasih lampu. Kenapa? Karena dengan adanya lampu itu menghangatkan ruangan itu jadi lebih stabil juga kayak gitu ya. Terus selain itu reptil kan hewan berdingin, jadi dia tidak bisa mengubah suhu tubuhnya panas sendiri, jadi dia perlu bantuan dari panas dari luar. Jadi biar cepat aja penyembuhannya. Oke, terus kalau hal semacam ini dilakukan kok tetap aja ularnya tetap pilek, tetap ngorok. Yang kedua biasanya kalau dari kami sendiri sih ya, ini mungkin teman-teman ada yang pakai penanganan yang lain, monggo. Tapi kalau dari kami biasanya kami pakai yang sederhana yaitu kita pakai tetaklor ini. Ini obat ayam ya. Ini ya brodol apa Mas? Ya. Jadi pakai tetaklor. Tetaklor ini obat ayam, dia bisa mengatasi untuk ngorok-ngorok juga seperti itu ya. Kenapa saya merekomendasikan kayak gini? Karena ini memang untuk obat per oral. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk obat-obat injeksi yang digunakan ke oral. Seperti ada yang menggunakan teramisin, itu kan padahal ada obat injeksi, tapi banyak pengaplikasiannya untuk ke oral. Kenapa kok tidak merekomendasikan hal itu? Karena pencernaan dari reptil sendiri itu kan lama. Jadi sebelum itu nanti terproses, biasanya dia malah merusak organ-organ dalamnya itu. Selain itu ibaratnya kita mau ke A, kita lewatnya B. Jadi nggak tepat itu loh. Kalau obat injeksi ya injeksi, kalau oral ya oral gitu aja. Pakai simpelnya aja. Oke, yang ketiga, jika ini yang paling bagus menurut saya, jika teman-teman punya alat nebulizer, itu kita bisa pakai nebulizer ya. Karena ini menurut saya penanganannya lebih cepat sih. Karena dia sistem kerjanya kan dia diuap ya. Diuap, dihirup. Jadi untuk sistem obatnya itu seperti jenis memperlebar pembuluh bukan pembuluh darah ya. Pernapasannya, saluran pernapasannya seperti itu. Oke, itu gimana sih cara bikinnya atau modifikasinya? Kita bisa pakai gag ataupun kontainer ya. Bagaimana caranya? Jadi gag atau kontainer ini nanti lubangnya atasnya ini kita tutup, lalu dikasih lubang untuk masuknya alatnya ini. Nah, alatnya ini. Oke. Terus obat yang digunakan apa? Kita biasa pakai yang namanya Ventolin. Kalau nggak gitu, ini Combifen ya. Gimana Mas cara nyampurnya ini? Caranya langsung aja ya, Pak.
Ini diginikan, dibuka seperti Ya. biasa. Buka. Untuk takarannya sendiri gimana Pak? 2,5. 2,5 mili aja. Langsung dimasukkan. Ya. Untuk larutan pengencernya menggunakan ini ya, NaCl atau NS. Biasanya di apotek-apotek ini dijual, murah banget ini juga. Oke, kita masukkan ya. Jadi setelah diisi seperti ini jadi takarannya pakai airnya 5 mili aja ya, atau di sini sudah ada kok di alat-alat itu ada ukuran maksimalnya berapa, lalu tinggal kita nyalain aja. Oke, coba nyalain Mas. Nah, untuk memasukkan asapnya ini ke dalam kita bisa modifikasi pakai selang, atau biasanya pakai selangnya ikan yang warna biru itu kan lentur. Nanti masukkan tinggal masukkan aja gitu aja. Gampang banget. Untuk terapinya kita sehari bisa pakai 2 kali atau 3 kali hanya 5 menit. Itu biasanya insya Allah nanti selama seminggu pakai terapi seperti ini biasanya dahannya udah bisa keluar semua dan udah bisa memakan. Oke, gampang banget kan dulu sebenarnya caranya. Gampang. Jadi kalau menurut saya ini solusi lain kalau di rumah teman-teman jauh dari vet ya seperti itu. Jadi kalau tapi tetap yang utama misalnya udah parah ya tetap bawa ke vet aja deh ya, seperti itu. Daripada kita coba-coba pakai obat ini obat itu, mungkin ini dari pengalaman aja sih kita pakai cara ini dan alhamdulillah selama ini aman semua dan ular yang pilek-pilek pun tetap Ulangan ya alhamdulillah kalau kita pakai cara ini alhamdulillah ular yang pilek itu semua bisa sembuh. Pokok belum yang parah sampai kepalanya dengleng-dengleng. Itu biasanya udah rip semua itu kalau di sini. Yang penting berarti ini ya Pak. Yang penting jangan terlambat ya. Jadi owner reptil itu harus peka juga. Jadi bukan hanya kasih makan terus ditinggal. Jadi kalau ada stigma anak reptil itu pemalas, anak reptil jorok itu salah. Kalau jorok ular lu sakit, itu aja deh. Itu namanya dari apa? Udah mungkin itu ya, Bang. Itu. Oke, mungkin itu saja tips dari kami berdua. Kalau ada yang ditanyakan, nanti teman-teman komen di bawah ya. Pasti kami balas, Pak. Udah, gitu aja dari kami. Salam cinta dari ujung kandang.